Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan dengan judul Strategi Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Dengan kami beranggotakan Nadia Putri Azhara, Ashila Syafia Utomo, dan Devi Ayana Marbun. Yang pertama adalah pendahuluan. Istilah MBS pertama kali muncul di AS. MBS menjadi paradigma baru yang memberikan otonomi luas dengan partisipasi masyarakat di tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan MBS diterapkan di negara maju tahun 1970-an. MBS baru diperkenalkan di Indonesia 30 tahun setelahnya. Pada saat itu, MBS membawa tanggapan positif dan negatif. Beberapa pihak yang mendukung belum berlandaskan hukum yang menunjang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, sedangkan pihak yang menentang MBS memiliki alasan bahwa model pendidikan tersebut merupakan produk luar negeri yang sulit diimplementasikan dan tidak menghasilkan apa-apa. Pengimplementasian MBS yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengurangi tingkat putus sekolah baik di SD, SMP, dan SMA. Mengingat di DKI Jakarta masih terdapat peserta didik yang putus sekolah berdasarkan data dari Badan Statistik di DKI Jakarta pada slide berikut ini. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Dengan adanya pengimplementasian MBS yang efektif akan berpengaruh juga pada IPM di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini tabel harapan lama dan Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta tahun 2018 menurut Badan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Alasan kami mengangkat judul ini dikarenakan MBS membutuhkan perencanaan strategi yang mampu menciptakan berbagai perubahan yang berarti. Proses perubahan menyangkut perbaikan kurikulum dan program, menciptakan peran baru baik guru dan kepala sekolah, serta perbaikan dalam evaluasi belajar yang mengacu pada output sekolah, yakni kinerja sekolah khususnya di DKI Jakarta, mengingat Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia merupakan Provinsi DKI Jakarta dan perlu dilihat apakah penerapan manajemen berbasis sekolah ini sudah diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Ayana. Baik, yang selanjutnya itu ada kajian pustaka. Next. Perencanaan strategik atau strategic planning di bidang pendidikan mengutamakan pada adanya prioritas dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan. Sebagai contohnya adalah salah satu alternatif manajemen pendidikan yang mengedepankan kemandirian dan kreativitas sekolah dalam hal administrasi dan manajemen adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Penerapan MBS memungkinkan sekolah untuk mengoptimalkan kemampuan sekolah dalam merespon kebutuhan masyarakat sekitar. Next. Pemerintah terus mengupayakan perbaikan sistem pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta diikuti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1. Next. Pengimplementasian MBS mengacu pada 3 pilar. Yang pertama ada manajemen sekolah, kedua proses pembelajaran, dan yang ketiga peran serta masyarakat. Dari ketiga pilar tersebut harus disosialisasikan dan dilatihkan pada stakeholder, khususnya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah sesuai dengan peranannya masing-masing. Next. Dalam MBS, proses pembelajaran memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses lainnya. Proses ini dapat dikatakan berkualitas tinggi jika menyelaraskan dan mengintegrasikan input sekolah secara harmonis, sehingga menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mendorong motivasi dan minat belajar, serta memberdayakan siswa. Karena dari ketiga pilar yang diacu tadi, MBS menekankan individu sekolah sebagai unit utama untuk meningkatkan pendidikan dan berfokus pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan atas kegiatan sekolah sebagai sarana utama, di mana perbaikan ini dapat dirangsang dan dipertahankan. Next. Salah satu penelitian yang dilakukan di salah satu SMA daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu SMK Negeri 3 Jakarta, menunjukkan bahwa pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RPAS yang telah dibuat.
Pelaksanaan MBS ini juga telah disesuaikan dengan program pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan program ini terdapat strategi untuk memperbaiki mutu sekolah, yakni yang pertama pembinaan guru, kedua pengoptimalan KBM dan layanan khusus, ketiga pendanaan pendidikan, dan keempat memperluas mitra kerja. Next. Akan tetapi, berdasarkan hasil riset lain, yaitu di salah satu SMA negeri di Jakarta, SMA Negeri 61 Jakarta menunjukkan bahwa penerapan MBS di sekolah tersebut kurang berjalan karena tidak melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, komponen proses pendidikan termasuk kategori baik. Aspek yang masih perlu mendapat perhatian adalah aspek penggunaan metode pembelajaran, sebab metode pembelajaran yang kurang variatif dan lebih berpusat pada guru. Lalu output pendidikan termasuk dalam kategori baik, mutu komponen output pendidikan di SMA Negeri 61 Jakarta yang merupakan hasil dari proses pembelajaran dan manajemen mutu yang diterapkan di atas rata-rata standar yang diterapkan di sekolah di Jakarta. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Analisis pembahasan. Boleh di next? Boleh di next. Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan seluruh kinerja sekolah, yaitu yang berkaitan dengan efisiensi, mutu, efektivitas, inovasi, relevansi, dan pemerataan akses pendidikan. Dalam pelaksanaan MBS, salah satu prinsipnya yaitu kerjasama. Kerjasama ini dapat dijadikan salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan MBS di Provinsi DKI Jakarta. Penerapan MBS dapat berjalan secara efektif, diperlukan partisipasi dalam aspek melalui dewan sekolah, orang tua, masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam berbagai keputusan di sekolah. Keberhasilan MBS ditentukan oleh keberhasilan manajemen sekolah dalam pengelolaan tenaga pengajar. Guru harus mampu merancang materi pembelajaran dan strategi pembelajaran sesuai dengan latar belakang anak yang berbeda. Strategi ini dapat berupa pengelolaan proses pembelajaran secara taktis dan menyenangkan. Dalam penyusunan strategi peningkatan efektivitas penerapan MBS di Provinsi DKI Jakarta, perlu merumuskan tujuan situasional yang ingin dicapai agar penerapan MBS berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi. Dengan demikian, sekolah harus memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum sekolah, dan juga siswa. Semua sumber daya yang ada harus dikelola dengan baik agar penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sekolah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kemandirian, keluasan, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, keberlanjutan, dan prakarsa sekolah dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pemberdayaan sumber daya yang tersedia. Boleh di next. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Boleh di next. Kesimpulannya, strategi meningkatkan efektivitas penerapan MBS di Provinsi DKI Jakarta itu terdapat 5. Yang pertama, kewajiban sekolah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan warga sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan kepada siswa yang efektif. Sekolah dioperasikan dalam rangka disetujui oleh pemerintah dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, peran orang tua dan masyarakat, yaitu melalui dewan sekolah, orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, peran profesionalisme dan manajemen untuk meningkatkan gesekan peran profesional dan manajerial. Dan yang terakhir, pengembangan profesional yang harus berfungsi sebagai penyedia layanan pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Boleh di next. Saran dalam pelaksanaan MBS adalah pelaksanaan program MBS hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam melakukan berbagai upaya dan strategi untuk memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya strategi MBS, sekolah dapat mengembangkan SDM yang ada di sekolah. Sekolah pun dapat mengelola pendidik sesuai dengan standar kualifikasi pendidikan dan kebutuhan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.